Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari akhir proyek kami yang berjudul Clustering Isi Berita Detik.com dengan topik dimensi sosial, kesehatan, dan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Desti Arika dengan NIM 052, Nadira Zala dengan NIM 99, dan saya sendiri Tarisa dengan NIM 134. Latar belakang penyandang disabilitas seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik di bidang sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Media massa sering melaporkan isu ini namun tidak terstruktur sehingga sulit memahami gambaran menyeluruh. Metode clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan berita berdasarkan topik utama, mengidentifikasi pola dan hubungan antar isu, serta menyoroti sektor yang membutuhkan perhatian. Ini mendukung analisis data yang lebih mendalam dan pengambilan keputusan untuk kebijakan yang inklusif dan efektif. Tujuan dari proyek kami yaitu mengidentifikasi sektor dominan dalam pemberitaan disabilitas, analisis berita di detik.com terkait sosial, kesehatan, atau pendidikan, ungkap masalah penyandang disabilitas untuk rekomendasi kebijakan, dan manfaat dari proyek kami yaitu memudahkan akses informasi melalui clustering untuk pemahaman inti pemberitaan, memperlihatkan tren dan pola pemberitaan terkait isu disabilitas, menjadi panduan bagi lembaga atau individu dalam mengatasi permasalahan disabilitas. Selanjutnya ada dataset kami yang gunakan ini hasil scraping dari situs detik.com terdiri dari 200 baris data dan isinya judul dan isi berita. Preprocessing kami menggunakan lower casing, removal of function, removal of stopword, dan lemmatization. Selanjutnya kita menggunakan 3 fitur engineering yaitu TF-IDF, WordEffect, dan FastTag. Selanjutnya adalah TF-IDF ini berfokus pada pemberian bobot terhadap yang sering muncul dalam berita kategori disabilitas baik pada sektor pendidikan, sosial maupun kesehatan. Untuk Word2Fact ini membantu mengidentifikasi pola solusi dengan menghubungkan kata-kata seperti subsidi dengan kata-kata yang memiliki keterkaitan seperti pendidikan inklusif atau kampanye kesadaran. Selanjutnya untuk FastTag digunakan untuk menangkap konten kata yang lebih mendalam sehingga memperkuat analisis semantik di berbagai dimensi. Dan selanjutnya untuk diagram alur ada data collecting, data preprocessing, feature engineering, clustering, evaluation, result visualization, dan result analysis. Untuk metode yang kami gunakan ada KAMIS, itu adalah algoritma clustering untuk melakukan pengelompokan data berdasarkan dengan kesamaan fitur. Dan matrik evaluasinya ada Silhouette Score, itu untuk menilai kualitas clustering dengan mengukur seberapa baik objek dalam satu cluster. Untuk rumus sendiri ada SI sama dengan BI dikurang AI per max AI, BI. Ini AI ini ada jarak rataan antar titik data I dan semua titik data dalam cluster yang sama. Sedangkan BI rataan antar titik data I dan semua titik dalam cluster terdekat. Selanjutnya, hasil eksperimen yang pertama, data yang telah diproses menjadi representasi fitur akan dijadikan input untuk algoritma clustering. Kedua, kami mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat di tiap titiknya. Selanjutnya, Silhouette Score-nya itu mengevaluasi hasil clustering dengan nilai min 1 hingga 1, dan terakhir, eksperimen menguji 2 hingga 69 cluster pada Word2Fact, FastTag, dan TF-IDF untuk menumbuhkan jumlah cluster dengan Silhouette Score tertinggi. Selanjutnya, untuk tabelnya sendiri, metode terbaik itu didapatkan di FastTag. Dapat dilihat di tabel ini dalam cluster 25 itu skornya ada 0,56. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, di sini untuk analisis hasil eksperimen ini, setelah kita melakukan visualisasi hasil dari clusteringnya, kita melakukan analisis untuk mengkategorikan data tersebut masuk sosial, pendidikan, kesehatan, atau jika tidak termasuk di ketiganya, akan masuk di lainnya. Berikut di sini adalah visualisasi untuk kategoriannya. Next. Hasilnya, untuk yang itu kategorisasinya mendominasi pembahasan dengan lebih dari 68% dari total berita. Untuk yang pendidikan 19% dan kesehatan itu 10,5%. Untuk yang kategori sosial itu ada di 71%, pendidikan ada 29%, dan kategori kesehatan dan lainnya itu tidak ada. Untuk yang TF-IDF, kategori sosial itu ada 67,5%, untuk kategori lainnya ada 24,5%, pendidikannya paling tidak ada 8%, dan kesehatan tidak ada di TF-IDF. Untuk kesimpulannya, proyek ini bertujuan untuk melakukan clustering dengan menggunakan KAMIS, dengan membandingkan fitur FastTag, Word2Fact, dan TF-IDF. Hasil terbaik diperoleh dari FastTag dengan Silhouette Score 0,5686 yang mendekati 1. Analisis
demikian, Fasttext menghasilkan kategori berita lebih spesifik karena memanfaatkan representasi n-gram untuk menangkap informasi dari bagian kata, bukan hanya kata utuh. Untuk kendalanya, di sini kami memiliki ada 2 kendala, yaitu melakukan collecting data dan ada di kendala memilih nilai K-nya. Untuk rencana lebih lanjut dari proyek ini adalah mengevaluasi ulang fitur engineering-nya dan melakukan analisis kualitatif isi dari masing-masing klaster, memperluas kategori berita, dan melakukan visualisasi dengan tools lain. Untuk kontribusinya di sini, masing-masing memiliki kontribusi yang sama, bedanya hanya ada di modelingnya. Erika melakukan modeling untuk word to fact, Lida Zara melakukan modeling untuk TF-IDF, dan untuk melakukan modeling Fasttext. Untuk referensinya di sini kami menggunakan data yang pertama ada TF-IDF dan kami referensi untuk clustering ketika pada portal berita. Terus ada perbandingan kinerja Word MBT, klasifikasi judul berita clickbait menggunakan Flash, dan ada text clustering untuk menonton topik berita online mengenai metode kami. Baik, terima kasih. Itu saja dari kami untuk pemaparan akhir proyek ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.